Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari kelas Agribisnis C. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis kelayakan finansial usaha tani tanaman padi di Kabupaten Sampang. Di sini anggota kelompok 11 yang pertama yaitu Iga Ardiana dengan NIM belakang 027, kedua Safirda Lulahimada dengan NIM belakang 049, dan yang ketiga ada Jamila dengan NIM belakang 109. Di sini kami membahas tentang teori, tujuan penelitian, metode penelitian, dan analisis data. Teori padi atau Oryza sativa L adalah bahan makanan pokok masyarakat Indonesia karena sebesar 95% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras. Tingginya permintaan kebutuhan konsumsi beras yang disebabkan oleh persepsi masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa beras merupakan bahan makanan utama yang belum bisa digantikan keberadaannya. Produksi padi menempati urutan pertama dalam kebutuhan pokok. Distribusi tanaman padi sendiri terus-menerus meluas di berbagai negara di dunia. Karena tanaman ini memiliki adaptasi yang luas di daerah subtropis maupun tropis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan finansial usaha tani yang dilakukan oleh Pak Maidi di Kabupaten Sampang, tepatnya di Desa Tasean, dengan perhitungan Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio atau Net BC, Internal Rate of Return, dan Payback Period. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif, yaitu dengan jenis metode survei. Menurut Nazir 2005, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sampang, tepatnya di Desa Tasean, oleh petani yang bernama Bapak Maidi, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Analisis data yang pertama itu menggunakan Net Present Value. Net Present Value adalah nilai sekarang dari arus pendapatan yang dihasilkan oleh penanaman investasi, di mana dengan tingkat suku bunga 8% per tahun pada usaha tani padi selama 2 tahun adalah sebesar 1.883.700, di mana nilai NPV ini lebih dari 0, sehingga usaha tani yang dilakukan dikatakan layak. Analisis kedua yaitu perhitungan net benefit. Net benefit atau net BC adalah perbandingan antara net benefit yang telah didiskon positif dengan benefit yang telah didiskon negatif. Hasil perhitungan net BC dengan tingkat suku bunga 8% yakni adalah 1,6, di mana hasil tersebut lebih dari angka 1, maka proyek usaha tani milik Pak Maidi layak dikerjakan atau dilanjutkan. Ya, selanjutnya kita masuk pada analisis data yang ketiga, yakni Internal Rate of Return, yang biasa disingkat menjadi IRR. IRR di sini merupakan suatu tingkat discount rate yang akan menghasilkan nilai NPV sama dengan 0. Pada IRR ini ada kriteria kelayakannya, ada 3 kriteria kelayakan, yakni jika nilai IRR lebih besar dari SOCC maka proyek dapat dikatakan layak. Jika nilai IRR kurang dari SOCC maka proyek dikatakan tidak layak, dan jika nilai IRR sama dengan nilai SOCC maka proyek berada dalam kondisi BEP atau break even point. SOCC di sini merupakan faktor diskon yang digunakan pada perhitungan. Pada perhitungan kali ini kita menggunakan SOCC sebesar 8%.
Hasil perhitungan NPV 2 dengan diskon rate kedua yakni 15% per tahun pada usaha tani padi selama 2 tahun, yakni diperoleh nilai IRR sebesar 19,6%. Karena nilai 19,6% ini lebih besar dari nilai 8%, maka dapat dikatakan jika usaha tani Pak Maidi layak jika dilihat berdasarkan faktor internal rate of return atau IRR-nya. Kita lanjut pada analisis data yang keempat atau yang terakhir, yakni adalah payback period atau biasanya disingkat menjadi PBP atau PP. Payback period di sini merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk membayar kembali semua biaya yang telah dikeluarkan atau semua biaya yang telah digunakan pada investasi suatu usaha atau pada suatu bisnis. Nah, pada usaha tani Pak Maidi di sini diperoleh hasil payback period ini sebesar 2,57. Di sini kami membulatkannya menjadi 2,5 tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa investasi petani akan cenderung cepat untuk kembali. Artinya kegiatan usaha tani padi yang dilakukan layak jika dilihat dari aspek payback periodnya. Nah, kita sudah melakukan analisis data mulai dari NPV, net benefit cost ratio, payback period, dan IRR juga kan ya. Jadi sebelum kita menutup presentasi, tentu saja ada kesimpulan yang dapat kami tarik. Kesimpulannya yakni net present value atau NPV diperoleh berdasarkan hasil perhitungan usaha tani padi yaitu sebesar Rp1.883.700 yang menunjukkan bahwa investasi pada usaha tani padi milik Pak Maidi memberikan keuntungan sebesar Rp1.883.700 selama 5 tahun menurut nilai sekarang atau NPV yang diperoleh bernilai positif atau lebih dari 0. Internal rate of return atau IRR yang dihasilkan dengan nilai 19,6%. Hal ini mengidentifikasi bahwa dengan tingkat bunga 8%, maka usaha tani tersebut layak untuk dikembangkan karena IRR lebih besar dari tingkat bunga bank yang berlaku. Untuk net benefit cost ratio yang diperoleh sebesar 1,6 dengan payback period selama 2 tahun. Cukup sekian presentasi dari kelompok 11 kelas agribisnis C. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.